Gaya bicara yang bersahaja. Sering muncul di jalan bukan di panggung. Tidur di rumah warga. Bantu rakyat kecil dan pastinya tahu betul posisi kamera. Sekilas kita seperti sedang menyaksikan masa muda Jokowi. Tapi tunggu dulu. Apakah kita sedang melihat pemimpin masa depan atau hanya duplikat terlatih dari formula yang sudah pernah berhasil? Dan lebih penting lagi, kalau semuanya terlihat tulus, apakah kita masih bisa membedakan mana yang benar-benar jujur? Dulu, politik adalah soal janji. Hari ini, politik adalah soal siapa yang paling bisa mengemas kehadiran. Jokowi adalah pionir dari gaya ini. Ia tampil bukan sebagai elit, tapi sebagai orang biasa yang paham duita rakyat dan masyarakat jatuh cinta. Kini, Deddy Mulyadi muncul dengan skrip yang sangat familiar, bahasa yang merakyat, gestur yang hangat, bahkan cara berpakaian yang santai tapi simbolis. Semua terasa terlalu sempurna. Jokowi berhasil bukan hanya karena kejujurannya, tapi karena ia punya naratif clarity. Ia tahu cara membentuk harapan publik lewat citra. Dan Deddy, ia mengambil blueprint itu dan mengupgrade-nya. Jika Jokowi dikenal lewat televisi, maka Deddy dikenal lewat YouTube dan TikTok. Ia tahu algoritma, ia paham engagement rate, dan ia sangat sadar bahwa politik hari ini dimenangkan lewat layar kecil. Di satu sisi, konten-konten Deddy menggugah hati. Ia mengangkat orang yang terpinggirkan, membantu yang tak terlihat, menyentuh yang terabaikan. Tapi sebagian publik bertanya, apakah semua ini tulus? Atau hanya staged compassion? Ketika semua momen sosial selalu disertai kamera, ketika setiap pelukan jadi thumbnail, maka wajar jika sebagian menganggap ini bukan empati, ini strategi. Ironisnya, masyarakat kita makin canggih dalam membaca gerak politisi, tapi juga makin sinis. Muncul pemimpin yang aktif di media sosial, dibilang caper. Bantu rakyat, dibilang konten. Tampil sederhana, dibilang gimmick. Mungkin karena kita sudah terlalu sering dikecewakan. Sampai-sampai ketulusan pun terlihat mencurigakan. Tapi, bukankah itu juga risiko jadi pemimpin di era digital, di mana semua tindakan akan direkam, dinilai, bahkan diragukan? Terlepas dari niat awal, Deddy Mulyadi mungkin memang mirip Jokowi, tapi bukan berarti ia palsu. Bisa jadi ia hanya pemimpin generasi baru yang sadar bahwa rakyat hari ini tidak cukup hanya diyakinkan. Mereka harus dibuat ikut menyaksikan. Dan kalau itu disebut pencitraan, maka pencitraan hari ini bukan lagi ilusi. Ia adalah realitas politik yang dibentuk dari keterlibatan. Kita bukan hanya memilih pemimpin, tapi memilih siapa yang paling bisa membentuk narasi tentang dirinya. Mungkin kita belum tahu apakah Deddy Mulyadi benar-benar pemimpin yang dibutuhkan. Tapi satu hal jelas, di era ini, siapa yang mampu menguasai kamera, mereka yang memimpin panggung.